Saudara-saudari yang terkasih, selamat bertemu kembali. Kali ini kita bersua lagi dalam situasi yang berbeda. Kita sekarang berada di Gereja Santo Yosef Pekerja, Stasi Kiawa, Paroki Hati Kudus Sonder di Kecamatan Kawangkoan Utara. Stasi Kiawa adalah salah satu dari 5 stasi di Paroki Hati Kudus Sonder. Gereja Hati Kudus Sonder terletak di Kecamatan Sonder, jadi beda kecamatan sekarang. Tidak berpanjang kata, mari kita memulai renungan dalam remingan minggu biasa ke-25 ini. Selamat menyimak dalam semangat kasih Tuhan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Maha Kuasa, Maha Bijaksana, dan Maha Murah. Bukalah dan jamalah hati kami, agar kami mampu membaca dan merenungkan firman suci-Mu dengan penuh hormat, serta mendapatkan inspirasi kebenaran-Mu. Kiranya keadilan-Mu yang penuh misteri ilahi menuntun gerak hati kami dan langkah kaki kami dalam kehidupan ini. Biarlah sabda-Mu membawa kami kepada kebenaran yang menyelamatkan seluruh pribadi kami. Engkau yang hidup dan memerintah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita membaca dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bekerja itu penting. Sebab tanpa kerja manusia tidak dapat menjadikan diri dan hidupnya berarti. Pekerjaan menjadi begitu berarti dalam hidup kita di masa ini. Dengan sistem perusahaan dan institusi-institusi sekarang, kerja dan pekerjaan harus berlangsung dalam suatu kontrak atau kesepakatan yang dilaksanakan dengan teliti. Jika kita tidak teliti melaksanakan semua sistem dan aturan kerja, maka kita bisa jatuh dalam persoalan hukum, dan lebih buruk lagi, kita kehilangan pekerjaan. Kita menganggur, dan kalau menganggur berarti asap dapur yang menopang hidup semua anggota keluarga berhenti mengepul. Berarti kita harus siap mental untuk menjadi pengemis.
Jika demikian, maka kita tidak bisa saja berbisik dalam diam. Ah, inikah kehidupan yang tidak adil? Memang Bapak Ibu Saudara-saudari, kehidupan ini tidak adil. Apalagi yang mengejutkan adalah manajemen perusahaan kerajaan Allah yang memutarbalikkan sistem kerja di dunia ini. Jika kita berpikir menurut logika sistem perusahaan dunia ini, maka kita akan berteriak bahwa inilah ketidakadilan yang transparan. Namun inilah cara berpikir Yesus. Mungkin Yesus mau katakan, pikiranmu bukan pikiran Allah dan rancanganmu bukan rancangan Allah. Bagaimana mungkin seorang pekerja yang masuk awal pada pukul 7 pagi diupah dengan besaran jumlah gaji yang sama dengan mereka yang masuk terakhir pada pukul 5 sore. Mereka hanya bekerja 1 jam saja, santai saja, dan mendapat bayaran 1 dinar. Kalau dirupiahkan 1 dinar sama dengan upah kerja sehari di provinsi kita 117.000 rupiah. Kerja keras sehari dibayar seperti itu, 117.000 rupiah. Ada seorang sahabat saya, teman yang rajin ke gereja. Apapun yang ditugaskan kepada dia, pasti ia laksanakan dengan tuntas. Terlihat ada pemberian diri yang total untuk Tuhan. Pertanyaannya begini, lalu bagaimana dengan kerja atau usaha mencari nafkahnya? Ternyata ia bekerja di beberapa toko di pusat kota. Entahlah berapa yang ia peroleh. Namun kalau merujuk pada upah minimum regional kita, maka kurang lebih ia mendapatkan gaji sehari sebesar 117.000 rupiah. Saya memperhatikan sehabis kerja di warung, sehabis kerja di toko, ia ke warung makanan dan memesan segelas kopi, makanan yang secukupnya, dan ditutup dengan beberapa gelas kecil alkohol. Apakah ia cemas memikirkan tabungan atau pendapatan di hari esok? Dari gaya hidupnya seperti ia tidak memiliki kecemasan. Ia hidup apa adanya. Enjoy life. Injil Matius bab 20 ayat 1-16 ini berbicara tentang pekerjaan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Kita lihat Tuhan yang mencari pekerja. Ia turun ke lapangan dan mendapatkan kenyataan bahwa banyak orang yang menganggur, banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Itu berarti ada banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bagaimana ia bisa membeli beras, bayar tagihan listrik, membeli gas, dan juga membayar tagihan air kalau ia tidak punya pekerjaan dan tidak punya gajian? Bagaimana ia bisa menghidupi keluarganya kalau ia tidak punya upah yang didapat dari pekerjaannya? Bahaya yang paling dekat bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan adalah kejahatan. Orang bisa mencuri dan merampok, dan itu wajar dalam suatu masyarakat yang tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan ekonomi warga dan keluarga-keluarga dalam suatu komunitas. Kejahatan bisa saja muncul. Kemudian bagaimana dengan konsep Tuhan Yesus dalam Injil ini? Bagi Yesus semua pekerja, baik itu mereka yang masuk pagi buta maupun mereka yang masuk menjelang malam di waktu sore, tetap mendapatkan 1 dinar, setara dengan 117.000 per hari. Jelas dalam Injil ketika manajer perusahaan kerajaan Allah itu membagi upah, ia mendapatkan protes. Bagaimana dengan kami yang menahan panas terik, bekerja membanting tulang, dan engkau memberi kami upah 1 dinar sama dengan orang yang masuk terakhir jam 5 sore? Tenang saja, Yesus menjawab. Dan menurut Yesus, upah kerajaan Allah itu bukan soal besar kecil jumlahnya. Bagi Yesus, yang pertama yang harus diperhatikan adalah kasih kemurahan Allah. Tuhan sendiri tahu, kalau orang tidak kerja, artinya tidak ada uang. Kalau tidak ada uang, maka mereka tidak bisa beli beras dan lauk untuk makan di meja makan keluarga. Ancaman kelaparan adalah kematian. Karena itu Yesus tidak mau membiarkan orang yang datang terakhir pulang dengan tangan kosong. Yesus memberi mereka rezeki untuk dapat hidup sama seperti orang yang datang pagi hari untuk bekerja. Artinya kita perlu belajar kemurahan hati dan siap untuk memiliki konsep pikiran yang terbuka untuk menerima siapa saja dan
menerima orang lain apa adanya, bukan untuk kemuliaan diri kita, melainkan untuk keselamatan orang itu, apalagi orang-orang kecil. Kedua, Yesus mau menunjukkan bahwa soal keselamatan dalam kerajaan Allah bukan soal kerja keras dari diri kita semata. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat, mereka memandang diri mereka sebagai orang yang paling pantas mendapatkan keselamatan dari Allah. Mengapa? Karena menurut para ahli Taurat dan orang Farisi, mereka telah bekerja sepanjang hari di rumah Allah. Karena itu pantaslah mereka mendapatkan rahmat dan anugerah Allah. Ingat, Allah bukan pribadi yang gampang disogok dengan amplop dan lain-lain. Allah tidak memberikan rahmat dan keselamatan berdasarkan konsep berpikir manusia. Allah tidak berpikir seperti manusia bahwa suku atau kelompok ini yang bisa memperoleh anugerah keselamatan, sementara suku yang lain atau kelompok masyarakat yang lain tidak memperoleh kasih karunia Allah. Allah tidak seperti itu. Allah itu murah hati dan maha bijaksana. Ia memberikan keselamatan dan berkat yang perlu bagi siapa saja yang mau berserah diri dan penuh rasa kepercayaan diri memasrahkan hidupnya ke dalam penyelenggaraan kasih-Nya. Jadi di sini soal iman. Kita bekerja berdasarkan iman untuk memuliakan Allah atau hanya untuk sekedar mendapatkan imbalan manusiawi. Sekali lagi, mungkin bagi kita hidup ini tidak adil. Mungkin kita berpendapat seperti para pekerja awal di Injil Matius bab 20 ini. Namun satu hal yang perlu, biarlah Allah bertindak tidak adil menurut konsep berpikir manusia, namun menyelamatkan jiwa dan pribadi seorang anaknya yang mungkin terkatung-katung hidup jiwa raganya. Pertanyaannya, apakah kita pun bisa bertindak seperti yang Allah kehendaki? Silakan kita bekerja keras, namun jangan lupa rahmat, berkat karena doa yang penuh iman kepada Allah. Semoga. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas iman yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu kepada kami. Kiranya kami mampu menerima sama saudara kami, mengasihi mereka demi keselamatan mereka seperti Engkau sendiri mengorbankan segala-galanya demi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.